Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah ibu-ibu Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih senantiasa dan mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat iman dan hidayah. Sehingga di sela-sela kesibukan kita pada siang menjelang sore hari ini, kita bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri kajian majelis ta'lim, majelis ilmu, yang mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan kita akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya nanti bersama-sama. Salawat dan salam senantiasa kita juga bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah kita bersama nantinya dikumpulkan nantinya bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kajian kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, izinkan ambo duduk lebih tinggi daripada mama ambo, keluarga ambo di siko, untuk menyampaikan sedikit dari kajian majelis ilmu yang mudah-mudahan nanti bisa berkenan dan berkesan di hati kita bersama. Kalau mau tengok jamaahnya di siko, alhamdulillah, walau tadi oleh banyak le ibu ya, tete ya, buat bu kaminya, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, alhamdulillah banyak jemaah kesan. Salah satu ternyata luar biasa jemaah sih kok, banyak dan masbuk kesannya. Tapi alhamdulillah ini meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian majelis ilmu ini. Maka jadi ini dimuliakan Allah, izinkan aku untuk menyampaikan sedikit dari ilmu nama punya kepada keluarga mu di siko. Ambo ditelepon oleh Umi Elmi, ini sebagai kepala Pok Jalu Kua kami, ambo di Kecamatan Kampar. Jadi ambo diberi amanah Ustaz Henry, tolong untuk menyampaikan kajian majelis ilmu di Masjid Al-Munawwarah ibu-ibu yang ada di Bangkinang ataupun Kemantan masuk tadi kan. Maka sekali lagi kalau ada perkenalan seketik banyaknya, ambo bernama Ustaz Henry, tinggalkan di Desa Padang Mutuang, Wang Umbiotan. Jadi alhamdulillah ikut perkenalan seketik kepada mama ambo, tete ambo, keluarga murisiko, bahwasanya ambo uang asli orang Bulatan, asli orang situ. Jadi kalau tengok-tengok mungkin sekali kau mau masuk siko kata. Ya, sekali yang musiko masuk ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambo tengok keluarga murisiko sehat-sehat semuanya kan? Kan tak ponyong-ponyong kayak wong tadi dah. Kan tak ponyong merah. Nantu kan? Ponyong ni kompon tadi, tapi alhamdulillah wa sehat-sehat. Dan wa doakan juga keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Pasaman Barat itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang sakit coba disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita berikan bantuan baik secara materi ataupun kita bisa juga mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan keberkahan waktu ini untuk mengkaji
tentang pemahaman ilmu kita, tentang bagaimana bekal kita terkhusus kepada ibu-ibu ya. Karena temanya wirid ibu-ibu, maka ambo akan menyesuaikan tentang tema juga tentanglah berkaitan dengan perempuan ataupun wanita. Maka ambo angkat judulnya adalah tentang ada beberapa penyakit dalam berumah tangga, baik rumah tangga itu baru ataupun yang lama. Hadirin yang dimuliakan Allah, keluarga kita pastilah kita ingin mendambakan keluarga yang al-baiti jannati. Yang ini adalah rumahku adalah surgaku. Tidak ada waktu yang tidak ingin rumah tangga kita ini aman, yang kita kenal dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi kalau ada keluarga kita, Bu, baik itu sanak famili, keluarga hati, tuan tetangga, masyarakat kita yang melaksanakan walimatul urus, pasti ucapan yang kita ucapkan adalah semoga keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi di dalam perjalanan, di dalam rumah tangga kita pasti banyak ujian, pasti banyak cobaan, batu karang yang akan kita hadapi. Maka oleh sebab itu, ada beberapa sebenarnya penyakit yang menurut kita di dalam rumah tangga itu sepele dan remeh-temeh, tapi kadang-kadang bisa menggerogoti, bisa merusak keharmonisan rumah tangga kita. Maka pada kesempatan siang menjelang sore ini, izinkan ambo untuk menyampaikan ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai, Bu. Kalau tidak kita waspadai, ini rumah tangga kita baik itu yang baru ataupun yang lama ini bisa tidak harmonis, Bu. Tidak akan bahagia, roh. Sebagaimana doa yang kita selalu ucapkan, semoga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka kita sampaikan satu persatu apa nama penyakitnya yang harus kita waspadai. Yang pertama penyakitnya bernama kurap, Bu. Bu, antu kurapnya, Bu. Tahu kan? Antu kurapnya kan? Kurap itu penyakit, Bu. Tapi jangan bayangkan kurap itu penyakit yang kita bayangkan yang gatal-gatal, Bu. Dah itu roh. Ambo istilah kurap itu singkatan. Biar ibu-ibu jamaah Masjid Munawwarah kok bisa paham dan bisa ingat copek tekonang. Apa penyakit dalam rumah tangga? Kurap. Kurap itu singkatan. Artinya apa? Kurang rapi. Kurang rapi. Bentuknya sepele, Bu. Remeh-temeh, tidak rapi, tidak bersih. Baik itu seorang istri tentunya adalah sebagai perhiasan di dalam rumah tangga, ataupun seorang suami yang tidak bisa menjaga kebersihan diri, penampilan dirinya. Kalau kita tengok, Bu, di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Hadis riwayat Tabrani. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan idza absarta, jika kalian melihatnya, jika kalian memandangnya. Ini salah satu, Bu, ciri-ciri perempuan yang harus bisa menjaga penampilan, Bu. Ketika ditengok, ketika dilihat, ketika dipandang, nyeleo menengok, Bu. Dia apa? Pandai menjaga penampilan di dalam rumah tangga. Ini jangan dianggap remeh, Bu. Karena seberapa banyak di dalam rumah tangga itu, dari hal yang seperti ini, seorang istri tidak bisa menjaga penampilan, ya, ataupun seorang suami tidak bisa menjaga penampilan dirinya, sehingga ketika keluar rumah, terjadilah sebuah yang kita namakan perselingkuhan dan sebagainya. Maka, Bu, ibu-ibu kok identik dengan perhiasan, menjaga penampilan. Ancak ibu-ibu, ancak seorang perempuan, hakikatnya adalah untuk suaminya. Iya, Bu. Iya, doh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, oh kami kau dah lah tua-tua, Ustaz. Ndak untuk awak doh, Bu, untuk anak-anak awak, Bu. Yang baru menikah, sampaikan tentang ini, Bu. Karena seberapa banyak kasus terjadi perceraian, ambo bekerja di Kuala Kampar, Bu. Maka ada beberapa kasus yang ambo tengok, yang ambo lihat, yang faktanya, kadang
hal yang seperti itu bisa menyebabkan sebuah rumah tangga terjadi perceraian. Kenapa? Karena bisa jadi contoh, seorang istri di rumah tidak bisa menjaga penampilan. Maaf bu, kalau di rumah, kadang bu tidak dijaga penampilan. Bu, begabang-gabang aja. Ya. Kemudian baju partai aja pakai deh. Lalu bulan songan tidak basuh sosar, kain pinggang tidak basuh sosar. Ya, tiba pulang laki kau, nampak dia bini penampilan contoh tu kan? Padahal lakinya lah ponek, lakinya lah bekerja seharian, tiba rumah, nampak dia mak lampir kan bahasanya. Astagfirullahalazim. Makanya bu, tapi seorang suami pun harus sadar diri bu. Jangan menuntut seorang istri dia berpenampilan cantik, tapi dia tidak mau memodali. Iya bu. Kenapa modali lah? Adu-adu bodak pipa aja dia kan? Adu-adu tapung aja dah amor lah. Nak boleh bodak bu? Bodak apa go kini? Dia agen cuba go kini. Mahal logonya. Jadi seorang suami jangan menuntut hal yang lebih kepada istrinya, berpenampilan baik, berpenampilan cantik, servis yang bagus, tapi tidak mau memodali. Makanya dalam Islam dulu diatur sedemikian rupa. Seorang istri jaga penampilannya. Penampilannya hakikatnya untuk suaminya, bukan untuk orang lain bu. Jadi maaf bu, ada di kampung Bositan, kalau PK Pasau cik tu, Sarini lewat deh, mak. Kalau gaya Sarini dia cik tu, ya. Tapi kalau penampilannya, kadang tadi ya sampai le kan. Pakaiannya ada sempurna roh. Awak ndak mandi kan? Tapi kalau pego kondangan, pesta nikah ndak ketek gaya roh. Gayanya untuk siapa? Aku dipertanyakan bu. Tapi bukan berarti kalau seperti itu tidak boleh kami menggaya Ustaz. Silakan ibu-ibu perempuan, silakan dia berdandan, tapi jangan tabarruj. Jangan berlebihan. Ingat, luruskan niat. Kita berpenampilan baik, kita berwangi-wangian, hakikatnya adalah untuk suami kita. Tapi kalau tidak untuk orang lain, bu, itulah konai bu. Konai niatnya untuk beribadah dalam bentuk berpenampilan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus diperhatikan bu. Ya, seberapa banyak di dalam rumah tangga itu terjadi yang namanya perceraian. Karena baik seorang istri tidak bisa menjaga penampilan diri, ataupun seorang suami pun seperti itu. Jadi jangan untuk seorang istri juga, suami pun harus menjaga penampilan diri. Coba tengok bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dia itu suka bersiwak bu, suka menjaga penampilan dirinya. Kalau berkumpulnya dengan istrinya bu, dalam keadaan harum, mulutnya wangi, karena Rasulullah itu suka bersiwak. Siwak lu tahu kan bu? Antu kan? Siwak itu luar biasa bu, wangi mulut dia. Kalau ibu-ibu pernah pakai muka kan, pernah pergi ke tanah suci, pasti tahu dengan kayu siwak. Bahkan sekarang sudah ada Pepsodent yang namanya Pepsodent siwak. Tapi yang siwak asli itu lebih bagus daripada yang sudah dibuat dalam bentuk Pepsodent dan sebagainya. Rasulullah itu suka bersiwak bu. Wangi mulutnya. Kalau awak wangi mulut awak, bercito dengan orangnya lewat dia bu. Kalau lah mulut kau bau apa aja kan, macam-macam bau. Anda awak menyelewa berkawan sama orang lele. Seorang Rasulullah Nabi Muhammad yang mulia selalu menjaga penampilan diri. Rasulullah itu suka wangi-wangian juga bu. Jadi kalau berkumpul dengan istrinya, Rasulullah itu dalam keadaan wangi, mulutnya harum. Kalau Muhammad Duma sudah punya bu, apa Duma sudah punya bu? Belai gaknya mulutnya awunnya bu. Bu apa ya bu? Ya Allah ya Karim. Bu joyong. Ya apa masak dia joyong tu? Ya, lo mak bu ya. Ayo teru. Yang ketujuh juga ada joyong katanya. Ya, tapi sudah makan joyong lu, adik kusuk gigi tu. Iya, pas sudah makan joyong kau topik lo joyong apa roga kan? Nana apa nama bos awak nak ketek bau lagat kan? Joyong lambak ru ya Allah ya Karim. Iko kadang makanya ayana anggo apa-apa kau kadang macam-macam bau na bu. Kadangnya mau kok bu.
Kalau mau rokok kan macam-macam lah bau. Tak lagi melanggar masalah rokok dan sebagainya. Dia tak lebih salah kan kalau dia lebih biasa rokok. Tapi ketikanya merokok, itulah efeknya mulutnya pasti akan bau. Makanya Rasulullah disunnahkan selalu menjaga kebersihan mulutnya. Maka seberapa banyak hal-hal yang menurut kita remeh-temeh di dalam rumah tangga tapi sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Rasulullah sudah mencontohkan bu. Rasulullah sampai akhir hayatnya begitu langgeng dengan istrinya bu. Karena dia menjaga penampilan diri. Seorang istri jaga penampilan dirinya. Seorang suami juga. Jadi bu, seberapa banyak laki-laki ini maaf bu. Ya bu, sampaikan kepada ibu di sini. Seberapa banyak juga seorang suami itu selingkuh bu. Karena maaf, di rumah kau tak pandai gaya bu. Tiba kalau kau acu apa kau? Tiba kalau pergi ke kantor pergi kerja, nampak aja gaya acik-acik kau pakaiannya anak-anak kau muda kau kan? Kain sompik dan sebagainya, pandai pula bagi encu, pandai pula bawa odak kan? Seberapa banyak hal yang demikian bisa berpengaruh? Karena mata ini condong kepada yang bagus, yang cantik, yang indah. Maka seorang istri harus bisa menjaga penampilan. Harus bisa. Karena maaf bu, persaingan sekarang ketat bu. Ketat persaingan gini bu. Jumlah perempuan dibanding laki-laki, minta maaf bu. Itu kalau bisa diserupai lah, mulai banyak perempuan mungkin dibanding dengan laki-laki. Maka pak awak tu, ya noang tu bahasa ambositan, itu harus diikat dengan penampilan kita, selalu jaga penampilan yang baik dan sebagainya. Tapi yang pancung bukan yang zahir je sebenarnya, bukan penampilan bodak, gencu dan sebagainya, tapi yang lebih pancung adalah akhlak. Akhlak itu dijaga. Ada orang ancak bu, tapi akhlak ndak ancak dan ndak jujur bu. Maka harus sinkron bu. Penampilan bagus, cantik, penampilan diri memukau, tapi yang tak kalah penting adalah akhlak juga harus diperbaiki. Itulah gunanya ibu-ibu hadir terus dalam acara majelis taklim ilmu. Untuk apa? Supaya dapat dari guru-guru kita ilmu bagaimana tentang berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Karena itulah modal dari kita. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit berumah tangga yang kadang-kadang tanpa kita sadari bisa menggerogoti, merusak keharmonisan rumah tangga sebenarnya bu. Kurang rapi. Baik seorang istri ataupun suami yang tidak bisa menjaga penampilan diri. Karena ambo memang dapat kasus bu, seberapa banyak juga kasus tadi yang saya sampaikan, perceraian terjadi itu dimulai dari baik istri yang tidak bisa menjaga penampilan diri ataupun seorang suami yang tidak bisa juga menampilkan penampilan diri yang baik. Sehingga dalam rumah tangga itu bu, tidak adanya keharmonisan. Mancai mancainan lain nan lebih ancak dan sebagainya. Maka jaga penampilan diri. Kemudian yang selanjutnya, apa penyakit dalam rumah tangga? Yang kedua adalah namanya tipes bu. Tipes. Ambo mau singkat bu. Kalau kurap tadi kurang rapi. Tipes kogo singkatan dari tidak bisa atau tidak peduli perasaan. Tidak peduli perasaan. Baik seorang suami tidak peduli perasaan dari istrinya atau sebaliknya seorang istri tidak peduli perasaan dari suaminya. Baik itu dengan ucapannya ataupun dengan tingkah laku dan perbuatannya yang bisa menyinggung perasaan dari masing-masing pasangan. Iko hati-hati kok tipes kok. Ya, iko bisa merusak atau menggerogoti keharmonisan rumah tangga kita. Padahal kita ingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jaga perasaan bu. Ya, kalau seorang suami jangan selalu marah, jangan dibentak istrinya. Seorang istri itu kuat bu, kuat ibu kok. Apa ndak kuat Inyo yang mengandung anak kami 9 bulan lebih, kemudian inyo pula yang melahirkan. Ya, bahkan melahirkan itu begitu dahsyat sakit yang dia tahan. Ya, kemudian inyo pula yang mengasuh anak kami. Bisa di inyo bu. Tapi ketika seorang suami, seorang laki membentak inyo bu, langsung loyo bu. Langsung loma seorang perempuan tu kali bu. Disitulah perempuan itu bu. Dia lembut bu. Di satu sisi dia kuat, tapi ketika dibentak oleh suaminya, dimarahi oleh suaminya, maka di situ kelemahannya. Maka bu,
Sangat awak kalau memiliki seorang suami kadang-kadang inyo pembongi, inyo penggabu. Itu penggabunya, Bu. Itu, Bu, makan nasi wak dia, Bu. Kan iya dia? Awak ayah nak angdu marah pak du macam apa nya, Bu? Kan dak pembongi dah. Macam apa pak du marah? Leyamannya. Ndak nu aman dia menamankannya, Bu, ya. Jadi daklah pejar, Bu. Yang ada kini tu itu lo takdir yang Allah berikan ke awak, kan ya dia. Cuba tengok, Bu, dalam riwayat disampaikan bagaimana seorang Rasulullah itu sangat menjaga perasaan istrinya, Bu. Jadi pernah bertanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi, Bu. 10 tahun serumah dengan Nabi. Tentulah dia tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah. Ditanya dia, Anas bin Malik, seperti apa rumah tangga Rasulullah itu? Karena engkau serumah dengan Nabi, macam apa Rasulullah ke istrinya? Maka dijawab di Anas bin Malik tadi, Bu, 10 tahun saya serumah dengan Rasulullah, tak pernah Rasulullah sekalipun tinggi volumenya kepada istrinya, tak pernah. Tinggi volume tak pernah, Bu. Long gue je tahu. Tak pernah wangi lah, Bu. Tak pernah dah. Tak pernah dia membentak istrinya. Begitulah Rasulullah sangat menjaga perasaan dari istrinya. Bahkan Rasulullah tu, Bu, saking dia romantisnya, Bu, dia punya panggilan khusus kepada istrinya. Kalau memanggil Aisyah, Bu, di bawah lau dia, Bu. Apanya? Ya Humairah, kamai dulu. Imbo Humairah dia, Bu. Humairah tu yang pipinya kemerah-merahan, Bu. Nyo Aisyah tu saking cantiknya nyo, kalau kone dia pane matuai macam ko, Bu, siawaman, Bu. Tidak pakai wadah, nak pakai beles on, Bu. Langsung sia karena saking cantiknya, karena saking putihnya nyo, kone dia matuai sia merah pipinya. Maka di bego dia Rasulullah, ya Humairah, kamai dulu. Apa dulu malu lah dipanggil Humairah dia, Bu? Lain memang Humairah dia. Ya Allah ya Karim. One mayori luar biasa, Bu. Kalau mau dia yang macam tu, alhamdulillah jago, Bu. Jago Pak awak tu. Ya, kau yang lain-lain diam-diam je nampak garan tapang-tapang kecewa je nampak garan kan tak tapang-tapang kecewa aja kau. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tu punya panggilan khusus, Bu. Ibu ya Humairah dia. Dulu ada bertanya ke ambo, Bu. Ustaz, uang rumah ambo Ustaz, ini tak putih Ustaz. Ini hitam Ustaz. Tak mungkin ambo yang bawa Humairah dia. Kalau ambo yang bawa Humairah potong cemei inyo dia. Bapu cawar Ustaz. Ambo sabu kinyo, tak payah doh Pak yang kinyo. Jadi ambo nya Humairah yang kinyo. Tu apa timbau lain? Imbau je basuh pakai bahasa Arab, yang Humairah kan bahasa Arab yang pipinya kemerah-merahan. Kalau uang rumah awak tu hitam, jadi Humairah yang bawa apa timbaunya? Ya Hajar Aswad kamelu ya. Imbau Hajar Aswad, Hajar Aswad kamelu ya. Antu Hajar Aswadnya. Kan tu hitam tu. Sampainya. Hajar Aswad kamelu ya. Kalau nak gaul kete, nak Hajar Aswad imbau dah. Apa imbau? Gaul kete bahasa Inggris. Black sweet kamelu ya. Black sweet ya. Itamani kamai. Dah apa jura, Bu, apa panggil je lah, Bu. Kadang, Bu, sapele reme-teme panggil rumah tangga tu, Bu. Panggilan sayang, panggilan romantis itu membuat rumah tangga awak harmonis tu, Bu. Kau enggak mana oleh kaunya? Ya. Kemana olehnya? Cuba, Bu. Buat romantis. Kamilah tua-tua kau enggak romantis je le, Bu, ya. Ayo, Bu, kalau dapat banyak je dah romantis. Loleh malu lah awak dia kan. Kau dapat cucu ada ke balimo romantis malu awak dia kan. Tapi kalau bodoh-bodoh apa salah le? Apa salah le? Bundanya kan kau sama aja tentara baris ibu-ibu siku kau pasti lebih hebat daripada ambo le kan. Ilmu ambo kau seketik, Bu. Umur lu lama le kan. Mungkin lebih hantu daripada ambo. Apa nama lah yang membesar dengan hatinya? Mungkin ayah nak anggap apa tu panggil bundanya kan. Mana tu ayangnya tadinya, Bu, ya. Ayang bebnya nama. Ada beb ni bawa beb nya kan. Beb dah hantu dah awak dah tapo, beb dah tak bebek kan hantu dah awak. Kan ya. Buat panggilan yang menyenangkan hatinya, Bu. Rasulullah tu ada kalau khusus Bu, panggilan khususnya menyenangkan hati istrinya.
Maka kalau bapak dumaru bu, tak perlu buat jauh oleh mungkinlah ada panggilan khusus tu ibu dia kami tu. Kami tu. Oh buya, oh kami go buya. Lah tu kau sudah tadi tak nontu awak bu, sampai ke anak awak. Anak awak mau menikah, cucu awak, keluarga awak yang mau menikah supaya harmonis rumah tangga sampai kaji kau. Tak untuk awak doh, tapi sampaikan. Karena ilmu tu yang disampaikan bu. Tak untuk awak je ilmu goroh harus disampaikan bu. Amaku seberapa banyak bu, masalah itu bu bisa membuat rumah tangga kalau tidak bisa menjaga perasaan, baik itu seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, rumah tangga tidak harmonis bu. Ikut tengok rumah tangga berapa orangnya bu? Kenapa? Seorang istri tidak pandai menjaga sikap kepada suaminya. Mengotai-ngotai aja tahu. Mengotai-ngotai aja, cukup nak disabui, bahkan menyinggung perasaan suaminya. Ingat bu, minta maaf bu kepada keluarga bu di siko. Ketika seorang istri mengucapkan kalimat yang bisa menyakiti perasaan suaminya, minta maaf bu. Boleh bertanya kepada guru kita, ustaz kita yang lain bu. Maka ingat, ketika kita menyakiti dan tidak minta maaf kepadanya, maka di situ alailang hak keistimewaan ibu untuk masuk ke dalam surga. Karena bu, surganya seorang istri itu ada kepada suaminya. Tapi bukan berarti kalau seperti itu seorang suami mentang-mentanginya seorang suami kunci surga seorang istri ada pada dia. Ini semena-mena pula. Tidak itu maksud orang bu. Tidak itu maksud orang. Hendaknya tahu porsi seorang istri itu memang surganya ada pada suaminya. Ketika seorang suami memegang tangan wali nikah ibu, maka di saat itu maaf bu, seorang suami sudah menjamin dunia dan akhirat untuk ibu. Nafkah ini jamin, dan yang lebih bertanggung jawab ini adalah untuk akhirat bu. Ini jamin tu bu. Kalau ibu-ibu kasarnya ibu-ibu tidak solat, tidak diingatkan oleh suaminya, siapa yang berdosa? Suaminya. Seorang suaminya tidak mengingatkan istrinya, tidak diberikan ilmu agama, tidak diajarkan akhlak, tidak diajarkan untuk menutup aurat, siapa yang berdosa besok? Suaminya. Oh kami laki kau bu, muka belakang kiri kanan besok di akhirat akan ditanya tentang siapa yang kami pimpin. Karena dalam rumah tangga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bu. Uang yang memimpin tentu bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka boleh jadi laki-laki bu. Seorang suami bu maksudnya. Jadi besok ibu-ibu kalau ada suaminya, kasaunya bu, cala suami awak tu perangainya contoh Fir'aun bu. Antu Fir'aunnya. Fir'aun bu suami setan bu. Cala contoh Abu Lahab, cala contoh Abu Jahal. Besok di akhirat dia yang menanggung dosa dari ibu-ibu. Tapi kalau dah baca ibu, hilang hak keistimewaan tadi. Hilang hak keistimewaan. Maka itu yang harus disadari oleh seorang perempuan. Hendaknya jaga perasaan suaminya. Kalau ada dosa bu, minta maaf kinyo bu. Jangan gengsi loh bu. Nyawa kadang-kadang suami ataupun istri atau sebaliknya bu, yang paling tinggi apa bu? Egonya tinggi. Apanya? Boleh minta maaf. Inyo nang salah. Boleh minta maaf. Tapi kadang bu minta maaf, cik lo bu. Perempuan tu, ibu tu, bila minta maafnya sekali setahun. Cik ayo. Minta maaf bu, secara ndak lo. Maaf kesalahan dan cuk. Banyak soalan dan cuk. Cara tu tak mau nak lemandang lo. Maka ya Allah ya Karim, surga ibu ada kepada suami. Keridhaan suami akan membuat seorang istri masuk ke dalam surga bu. Jalan pintas seorang perempuan masuk surga tu bu, mendapatkan ridho seorang suami. Maka kalau nak copet masuk surga bu, dari pintu mana saja yang ingin dia dapatkan, maka salah satunya adalah jalan pintasnya berusaha berbakti taat kepada suaminya. Iko boleh bu, berat ini bu, kan ya boleh bu, berat berbakti kepada suami kan, boleh bu. Tapi yakinlah ini surga yang didapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang nomor 2 ini yang tak kalah penting yang harus diwaspadai di dalam rumah tangga kita, tipes tidak peduli perasaan. Karena ini bisa merusak keharmonisan rumah tangga kita.
Mulai dari sekarang, pandai-pandai kepada suami. Suami pandai-pandai kepada istri. Jangan bongi aja. Jangan menghardik aja. Jangan kau mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan. Sebaliknya juga seperti itu. Seorang istri jaga sikap. Karena ini akan bisa membuat rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apa penyakit di dalam rumah tangga di samping kurang rapi? Yang kedua, tipes, tidak peduli perasaan masing-masing, baik seorang istri kepada suami ataupun suami kepada istri. Yang ketiga, yang tak kalah penting, penyakit yang harus diwaspadai dalam rumah tangga kita adalah mual. Mual. Singkatan tu, Bu. Boleh ibu copek tak konang jamaah majlis taklim al-munawwarah kau. Kurang rapi. Ya, tipes, tidak peduli perasaan. Mual, singkatan. Artinya apa? Mengabaikan urusan halal dalam mencari nafkah. Mengabaikan urusan halal. Itu mual. Apa pula hubungan Buya dengan penyakit berumah tangga? Ini sangat berkaitan erat, Bu. Kenapa demikian? Karena apa yang diusahakan, apa yang dinafkahkan, baik oleh seorang suami ataupun seorang istri. Seorang suami mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, yang dia berikan sesuatu yang tak baik, yang syubhat, apalagi yang haram, maka ini sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Kenapa begitu? Mari kita dengarkan sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana natin nar aula bihi. Hadis riwayat Tirmizi. Tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka yang lebih utama atasnya. Ingat, Bu? Jadi ada kaitan, Bu, antara apa yang diusahakan, yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya. Kalau sesuatu yang dimakan itu sesuatu yang haram, Bu, maka akan berdampak kepada kenyamanan, ketenangan rumah tangga. Kenapa begitu? Coba bayangkan hadis tadi, Bu. Sesuatu yang awak makan, cala sebiji nasi, Bu, akan melewati tenggorokan kita, menjadi darah, menjadi daging. Daging dari sesuatu yang Allah tidak redai, dari sesuatu yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi kalau seorang suami mancai piti dari korupsi, contoh, sesuatu yang tak baik, contohnya, tu diberikan anak bini dia, Bu, maka anak bini kau jenis salahkan puangannya cuma hantu belau, Bu. Hantu belau, Bu, sositan, Bu. Bisa disobui loh. Kamu dia nyawa kadulanya. Ya, ke timurnya awak, ke baratnya. Anak-anak awak tak mau ditunjuk aja orang. Ya, maaf awak. Narkoba aja lah. Ya, pelawan je lah sama orang tua, durhaka dan sebagainya. Introspeksi diri, Bu. Pak, apakah yang sudah diberikan, apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi sesuatu yang baik? Kalau tidak akan mempengaruhi kelanggengan keutuhan rumah tangga. Ya, maka mual kau, Bu, mengabaikan urusan halal kau, hati-hati kau, Bu. Makanya generasi terdahulu, Bu, kalau awak tengok dengan kacamata dunia kita, inyo hidupnya biasa-biasa, Bu. Rumahnya biasa. Ya, kalau awak tengok ekonominya biasa aja nyo, tapi tonang hidup ibu. Tonang. Rumah tangganya laki bini, suami istri yang aman-aman aja, rukun. Anak-anaknya mau ditunjuk aja. Kini, Bu, minta maaf, Bu. Rumah anca, mewah, mega. Pekerjaan bagus. Piti uang banyak. Tapi ada ketidaktenangan yang didapatkan dalam rumah tangga itu. Kenapa tuh, Bu? Bisa jadi apa yang dikonsumsi, apa yang diusahakan selama ini bukan sesuatu yang halal. Maka hati-hati, Bu. Makanya generasi terdahulu, ya, Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in, mereka sangat menjaga apa yang dia konsumsi dan apa yang dia makan. Karena sangat mempengaruhi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang baiti jannati, rumahku surga. Aku mulai dari kini, Bu, hati-hati. Kalau awak punya suami, maku ingatkan inyo, Pak, hati-hati, Pak. Apa nak baikan ke kami?
hendaknya sesuatu yang baik karena sangat akan mempengaruhi rumah tangga. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu sangat mempengaruhi dari apa yang diusahakan oleh kepala keluarga. Pijen lo mulai dari kini tiba rumah kau kan langsung tanya ke ayah noang kan, aki apa? Apa? Kan dicai kau gaji yang elok, selama kau babe yang eloknya, itu bantahan atau bini dulu. Pandai-pandai jauh nyampaikan bu. Nasihati dengan cara yang baik, yang lembut. Sampaikan ke inyo, hendaknya apa yang diberikan kepada anak istrinya sesuatu yang baik bu, sesuatu yang halal, sesuatu yang Allah ridhoi, karena sangat mempengaruhi keutuhan, kelanggengan, ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Ini tadi hadisnya bu, sesuatu yang tidak elok kan dimakan tuh bu. Contohnya kan dimakan menjadi darah, menjadi dagingnya tuh bu. Sesuatu yang haram maka tempatnya adalah neraka kata Nabi. Maka itu ti angik je badan lu. Angik je situasi rumah tangga. Contoh bapak orang tahu aja. Kalau bahasa sitan bahasa hongyok tahu aja bu. Laki bini suami istri tidak aman, membantai sepanjang hari. Adu-adu je masalah tahu. Enggak lo gimana kau membantai bu. Membantai tentu adu je itu bumbu-bumbu. Tapi kalau bakal lebihan bersawa bu. Lama-lampaui batas, tak 2 hari tak berbantah. Ya, laki bini tak boleh lo. Anak pun contoh 7, anak sama ayah sama mak. Tak je boleh lo kadang lo. Ya, menantu sama apa? Sama anaknya begitu juga. Serumah sekeluarga tak ada boleh lo rebu. Bisa jadi hal ini yang menyebabkan adalah karena apa yang diusahakan selama ini bukan sesuatu yang Allah ridhoi. Maka kembali kepada topik, hendaknya penyakit yang nomor 3 ini hati-hati kita. Mual. Mulai sekarang jaga apa yang kita konsumsi, jaga apa yang kita makan. Kasau bu, biarlah awak ibi susah bu, tapi apa yang awak makan itu sesuatu yang berokah bu. Untuk apa awak kayo? Awak silakan menjadi orang kayo, tapi jangan menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan kekayaan bu. Iku orang kini tak duli dah bu. Yang penting dapat halal haram hantam saja. Bahkan kalau kalimat contoh kau, buya ustaz, jangan yang halal ustaz, yang haram je payah mancai kini. Astagfirullahaladzim. Kalau kalimat contoh tu, jadi yang halal le buya, yang haram je payah mancai kini. Sehingga kini duli wang le bu. Korupsi lantaklah. Nya yang maaf bu, kalau korupsi bu, laki-laki tu bu, tak bisa dipungkiri. Yang salah siapa bu? Istrinya yo tu. Tak lo menyalahkan istri, tapi memang keadaan contoh tu bu. Dia apa urus orang suami ada korupsinya? Dia istri kadang-kadang. Nyo laki-laki sukses tu bu, laki-laki hebat tu, pasti ada uang di belakangnya perempuan hebat pula. Kalau laki-laki korupsi, tentu dek bini menyuruh kadang gitu. Tak lo sodor bu, tak sodor lo. Yang salah paham lo le. Karena kami laki-laki kau contoh bu, kenapa kami itu hebat? Ya, kenapa kami sukses? Karena dalam sebuah ungkapan kalimat, karena ada perempuan istri yang memberikan dorongan semangat kepadanya, support kepadanya. Jadi kalau suaminya kau tidak elok, berarti bisa jadi bininya kau yang masuk-masuk. Ada bu, seberapa banyak kasus terjadi bu? Kalau korupsi suaminya pasti tabuk bini sudah itu. Tabuk bu. Ini tidak bisa dipisahkan kau. Maka ingatkan seorang istri, ingatkan suaminya dalam hal mencari nafkah bu, hati-hati. Biar awak susah di dunia pak, cala payah dia di dunia pak. Tapi awak lagi diberkahi di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kini kan tak dah. Bapa cau nak sonang itu. Bapa lah sonang awak di dunia kau bu. Bapa lah lama awak di dunia kau kan ya. Tak ada orang kini lebih 1 tahun umur bu. Ada ibu-ibu psikolog biasa 1 tahun umur keluarga musiko kan ada kan? Artinya apa? Jangan karena umur kita yang sebentar di dunia ini kita menghalalkan segala cara untuk dunia kita. Ingat tuh, uang kini tak duli le bu. Bapun cawe duit nak tona, nak sonang, nak kayo, nak bapunyo, nak peduli halal haram. Seakan-akannya tak akan mati tu bu. Kalau lah mati besok ya Allah ya Karim. Hati-hati yo. Godang pertanggungjawaban bu. Apa yang kita usahakan dari apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Apalagi zaman kini bu, ya, daun tu dia awak mati awak bu.
Ya, kadang-kadang coba tengok orang mati gini kau, anda pakai sakit loh, Bu. Banyak orang kini mati mendadak, Bu. Iya, Bu. Banyak. Tu di kampung Ambo sitan dulatan, Bu. Kadang dalam seminggu tu batigo, kadang bangkit kapal, Bu. Kadang poneng-poneng sakete, Bu. Poneng-poneng sakete, anda pun memang sakit lah, langsung meninggal. Kadang masuk ke dalam WC, terjatuh poneng mati meninggal. Ya, dah tu dia awak tu, Bu. Bisa jadi boleh abjadnya sampai ke awak boleh. Awak menunggu jatah waktu je kini boleh. Ya. Dan dah antu dia awak tak menurut abjad tu, Bu. Kalau menurut abjad huruf A yang pertama kan mati kan. Kalau ada yang huruf A nama ibu roh, itu siap-siap lah roh. Kalau sempat kalau kematian tu menurut huruf abjad. A pun nama acik roh. Anissa contoh. Siap-siap lah roh. Tapi kan tak cara tu roh. Kan tak cara tu yang mati roh, Bu. Tak ada kan? Dari Z meninggal dia. Contoh siapa? Zainuddin MZ meninggal dia. Contoh Abo, Ustaz Henry pertengahan. Tak antu dia warah, kalau sempat dari huruf A mati, siap-siap lah huruf A copek. Kan tak roh? Acak bangga. Bisa jadi huruf A, bisa jadi huruf C, bisa jadi huruf J, bisa jadi huruf Z. Yang penting awak akan mati boleh. Menunggu saat dia boleh. Jadi jangan karena urusan akhirat kita korbankan nantinya. Ya, kita menghalalkan segala cara dalam hidup ini. Hati-hati, Bu. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan besok. Yang berhubungan dengan urusan dunia kita, berhubungan dengan harta kita, maka hendaknya hati-hati dalam hidup ini. Karena kita takut nanti pertanggungjawabannya begitu luar biasa berat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amun akan bisa bercerita panjang kepada keluarga ambo risiko, Bu. Ya, ambo hanya cukupkan sampai di sini karena kebetulan ambo pulau ada wirid pulau. Jadi ingat aku kajian Ustaz Henry di Masjid Al-Munawwarah kau ada 3 penyakit di dalam rumah tangga yang bisa menggerogoti, merusak keharmonisan rumah tangga. Apa tu? 1, kurang nomor. Singkatan kosan, kurang rapi. Mulai kini jaga penampilan, Bu. Hal yang sepele remeh-temeh seperti ini kadang-kadang bisa mempengaruhi rumah tangga kita. Yang kedua apa tadi, Bu? Tipes, tidak peduli perasaan. Baik seorang suami tidak peduli perasaan istrinya, atau sebaliknya istri tidak peduli perasaan suaminya. Atau yang terakhir yang ketiga adalah mual, mengabaikan urusan halal dalam mencari nafkah. Ini sangat berpengaruh terhadap keutuhan, ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka dalam urusan mencari nafkah, hendaknya sesuatu yang dicari itu sesuatu yang dari Allah, yang halal lagi baik. Ini akan membuat rumah tangga kita tenang, aman, sakinah, mawaddah dan warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan siang menjelang sore ini. Ya, apa yang mau sampaikan itu mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi iktibar bagi kita untuk modal kita di dunia ini, untuk menyongsong kehidupan kita akhirat yang lebih kekal abadi. Tidak ada maksud ambo untuk menyinggung keluarga ambo risiko, ibu-ibu risiko, tidak ada, Bu. Murni ambo sampaikan itu adalah kajian yang mudah-mudahan kajian itu sebenarnya adalah kajian ini untuk ambo sendiri yang pakir ilmu yang menyampaikan. Kalau ada koso yang menyinggung perasaan, tidak ada maksud ambo untuk menyinggung perasaan. Murni ambo sampaikan itu adalah kajian yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bekal kita menuju kampung kita sebenarnya, yakninya adalah akhirat yang kekal abadi. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.